Hai semuanya, welcome to Unai Chit Chat, ngobrol-ngobrol bareng Unai. Di sini kita kedatangan bintang tamu dari Oke, bintang tamu ya. Oke, terus lanjut. ya. Boleh nih kita kenalan sama bintang tamu dulu kita di sini. Oke, bintang. Namanya siapa nih, Sir? Oke, perkenalkan. Kan sehat ya? Sehat. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya, aman. Betul. Oke, mau kenalan apa nih? Nama lengkap dan nama panggilannya, Sir. Oh, nama lengkap. Perkenalkan, jadi saya bintang tamu, kata MC-nya bintang tamu, ya kesannya saya artis, bukan artis. Oke, perkenalkan nama saya Raymond Christian Maulani, itu nama lengkapnya. Kalau nama panggilannya Raymond Maulani, jadi Christiannya hilang, sembunyi bukan hilang. Jadi biasanya dipanggil Sir Raymond Maulani gitu. Boleh dipanggil Sir Raymond boleh, Sir Raymond boleh, Monce boleh, Monces boleh. Silakan mau panggil yang mana. Banyak, silakan. Oke. Tempat tanggal lahirnya di mana nih? Biodata nih ceritanya. Lahirnya di mana gitu? Oke, baik. Perkenalkan tadi nama saya sudah ya. Baik, kebetulan saya dilahirkan di salah satu kota terbesar kedua di Sumatera. Ya, itu kota Palembang. Jadi saya tuh disebut Wong Palembang. Wong Palembang. Oke. Wong itu artinya orang sih sebenarnya. Nah, saya dilahirkan hari Sabtu, itu artinya hari keberapa? Hari ke-7. Dilahirkan jam 7 malam. Oke. Kemudian saya lahir tanggal 7. Wah, keren. Seru kan? Bulan apa, Sir? Bulan 7. Iya. Dan tahunnya tahun 79. Sayang ada 9-nya. Iya. Bayang hari Sabtu jam 7 malam tanggal 7 bulan 7 ya. 79. Catat di kamu supaya nanti kalau ulang tahun kirim kado. Oke. Lebih ke makan-makan Nah, sih. ya, dikirim lah kado ya kalau ingat. Catat ya semua yang di sini, catat tanggal 7 bulan 7. Oke, lanjut. Tinggal di mana nih, Sir, sekarang? Di sini. Iya, di mana tepatnya gitu. Oh, kebetulan saya tinggal deket sini. Oke. Di kampus Unai. Oke, dalam Ya, kampus di Unai. kampus Unai. Kalau rumah saya ya di Palembang. Kalau rumah satu lagi di Jakarta. Rencana sih kalau ada rezeki beli di Bali. Wow. Kalau ada rezeki lagi ya mungkin deket rumah kamu di mana? Biar kita deketan. Astaga. Beli di situ. Di mana sih Jakarta tinggalnya? Aku Jakarta Selatan. Di Kebayoran Baru. Suka main-main situ juga. Oh iya, oke. Suka nongkrong di Senopati Wih, gitu. Senopati ya. Oke. Biasa kan nongkrong anak muda dulu atau masih muda. Sekarang udah tua, udah enggak lagi. Punya kesibukan apa nih, Sir? Selain mengajar? Oh, banyak kesibukannya, banyak. Ya, selain mengajar, saya punya kesibukan seperti bikin video. YouTuber nih guys, YouTuber. Oke, kebetulan saya punya channel YouTube ya, namanya Raymond Maulani ya, di bawah ini. Tolong Peter, Raymond Maulani ya. Raymond Maulani, tolong di-subscribe channel ini. Oke, saya punya kesibukan selain mengajar. Kalau di akademik itu saya kebetulan dipercayakan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Advent Indonesia. Ya, nanti Suka baca buku, Sir? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak, saya lebih suka kepada mengoleksi buku. Ya, dan mengoleksi yang bagus-bagus. Ya. Ya. Oke, terus kemudian kegiatan saya sehari-hari itu kalau tidak jalan-jalan, ya bikin video, kemudian ya nongkrong di kafe-kafe yang bagus. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Olahraga wajib itu olahraga ya. Ya itu jadi olahraga. Itu wajib saya. Pengalaman singkat nih, Sir. Pengalaman apa nih? Sebelum masuk ke Unai itu udah pernah mengajar di mana atau di Unai itu udah dari kapan sih, Sir? Oh gitu. Jadi saya di Unai itu sudah lama. Dari tahun 2003. Jadi saya tamat langsung dipanggil ke Unai. Wow. Tapi sebenarnya belum langsung ngajar. Jadi waktu itu tahun 2003 sampai tahun 2005 itu saya kerja di perpustakaan juga. Kemudian saya pindah ke Biro Administrasi Akademik. Kemudian saya baru tahun 2006
mengajar di Fakultas Teknologi Informasi ya. Ngajar bidang apa nih, Sir? Kebetulan saya mengajar mata kuliah nih, mata kuliah. Oke. Tasya ambil apa? Aku sistem informasi. Sebentar lagi dapat belajar dari saya ya. Oke. Oke, jadi kalau di SI saya mengajar manajemen data dan security. Terus saya mengajar manajemen proses bisnis. Kemudian saya mengajar ethical hacking. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Kemudian saya mengajar multimedia. Kemudian saya mengajar animasi komputer. Ya, nanti kalau ada mata kuliah lain yang suka dikasih ke saya mendadak, ada aja suka. Biasanya berhubungan dengan SI. SI banyak. Saya lebih banyak ngajar di SI juga. Kita masuk ke topik nih ya. Topik apa nih? Topik kita fit and fun. Pertanyaan pertama nih, Sir. Ya. Kayak kuis aja nih, saya jadi deg-degan nih. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan dari Saya dikasih waktu berapa untuk menjawabnya? Durasi kan kalau pakai Moodle. sekitar 3 detik ya. Kalau pakai Moodle kan ada waktunya tuh sekian. Oke, baik. Enggak, terserah. Pertanyaan pertama. Banyak apa nih? Iya, boleh. Menurut Baik. saya gaya hidup sehat itu gimana sih, Sir? Gaya hidup yang sehat. Oke, gaya hidup yang sehat itu sih macam-macam. Ini serius ya jawabnya atau mau main-main? Serius. Oke, baik. Karena ini talk show, kita bicara gaya hidup sehat ya. Jadi gaya hidup sehat itu sebenarnya orang relatif ya menjelaskannya, suka-suka orang itu. Banyak. Saya juga sebenarnya bukan ahli di bidang kesehatan, bukan ahli di bidang gaya hidup sehat. Tapi gaya hidup yang sehat itu artinya menurut pendapat saya tuh kita tuh semua melakukannya berimbang. Ya, berimbang. Makanlah yang berimbang, exercise berimbang, terus kelola stres secara berimbang dan sebagainya. Jadi hidup tuh balance, nggak berat sebelah. Nggak berat sebelah ya. Kan pacaran gitu harus berimbang kan. Yang kalau ada yang salah harus saling pengertian, saling memaafkan seperti itu. Kalau berantem gimana? No comment. No comment. Oke, no comment. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kalau gaya hidup sehat menurut saya sih kita harus bisa mengatur pola hidup kita secara berimbang. Jadi balance ya. Balance ya, jangan terlalu berat sebelah. Jangan terlalu di fit juga kan. Jadi iya, jangan terlalu mengejar harus perfect ya. Nge-gym gitu banget. Harus bentuk badannya harus kayak kalau cewek tuh namanya gitar Spanyol. Kalau cowok tuh yang kayak badannya gede itu jangan. Jadi harus seimbang ya. Next question. Apa sih yang menjadi pendorong untuk seseorang memulai gaya hidup sehat? Dimulai dari serem ini. Pendorong, pertanyaan sulit ya. Saya belum baca sih sebenarnya. Pendorong. Sebenarnya gaya hidup sehat itu tidak perlu didorong-dorong. Kalau kita sehat, kita pasti bahagia. Kalau kita bahagia, kita pasti sehat. Seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat itu sebenarnya sudah harus jadi gaya hidup setiap orang. Jadi dia sudah harus terbiasa dengan pola-pola makan, pola-pola istirahat yang baik, pola-pola olahraga yang baik. Dan itu memang dianjurkan oleh semua ahli kesehatan ya. Semua ahli kesehatan bilang pola hidup sehat tuh harus sudah dimulai dari sekarang dan semua orang harus menerapkannya. Ya, karena efeknya banyak. Nanti kalau kita tanya lagi lebih lanjut tuh efeknya lebih banyak. Jadi pola hidup sehat itu ya kita mulailah dari sekarang dan memang orang harus harus mulai terbiasa. Iya, terbiasa seperti itu. Kalau Tasya pola hidupnya sehat kan? Balance sih. Balance ya, kelihatan kok ya mukanya ceria gitu. Glowing gitu. Itu bukan itu kan? Lebih ke makeup sih. Oh, makeup. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi kalau bawahnya sudah cantik, tetap cantik kok. Jadi apa sih langkah awal Sir untuk memulai gaya hidup sehat? Jadi pengalaman Sir sebelum ini. Langkah. Emang dari kecil emang udah suka olahraga. Oke. Jadi sebenarnya saya juga tidak sebenarnya awalnya tuh saya tuh bukan orang yang hidupnya sehat ya. Sama. Tasya umur berapa sekarang? 19. Oke, 19. Saya sekarang umurnya ya mungkin udah usia lah pokoknya. Tadi tahunnya ada kan lain. Ketika saya seperti umur Tasya, saya tuh juga senang minum soft drink. Nah, suka soft drink? Nggak suka yang bersoda. Oh, tapi yang wine suka? No comment. Atau yang beralkohol tinggi? Enggak, no comment. Oke, tapi suka minum kan? Air putih.
Oh iya, maksudnya itu suka minum air putih kan. Yang lain? Jus gitu, Jus, suka ya. jus buah suka kan? Oke. Nah, artinya ini pertanyaannya apa? Iya enggak. Jadi saya tuh kan hidupnya juga pernah muda. Jadi waktu itu kalau apa tuh yang manis-manis tuh saya suka. Wah, apalagi yang manis-manis itu kita terima terus makan ya. Terus makan yang enak-enak tuh saya suka. Suka yang bersantan. Apalagi tuh soto Betawi kan. Wih, enak banget ya soto Betawi, ini daging ya, jangan pakai jeroan. Enak kan pakai santannya gitu kan. Oh, itu enak. Terus kari-kari, enak kan, apalagi kalau kita makan kari-kari itu di Marugame Udon tuh. Karinya enak kan ya itu kan. Nah, kayak gitu. Sorry ya sebut merek ya. Nggak endorse ini. Nggak endorse. Nah, sama saya tuh juga seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan, pada saat itu saya tidak terserang penyakit yang tidak ada sakit lah ya, tidak ada sakit yang bisa menyebabkan saya tidak bisa beraktivitas. Karena masih ada kegiatan lah, saya rajin bergerak, masih rajin bergerak, kemudian masih ada olahraga walaupun yang ringan. Jadi masih tertutupi. Namun, ya, kan jumlah yang kita makan tuh kan semakin hari semakin banyak. Wah, saya tuh makan juga nggak terlalu teratur, tidak diatur. Makan yang enak-enak. Di mulut tuh suka banget. Wah, pokoknya yang enak di mulut tuh saya makan. Bagi saya nggak ada makan yang nggak enak. Yang penting cuma satu, saya kurang suka pedas, itu aja. Nah, kalau Tasya suka pedas? Wah, kalau orang Manado pasti suka pedas kan. Ini namanya Tasya Kaunang. Dia suka pedas dia. Jadi kalau yang pedas memang saya kurang, tapi yang lain saya makan. Sebenarnya sampai sekarang sih masih suka makan enak. Jadi saya tuh juga suka jajan yang enak-enak ya. Itulah yang menyebabkan lama-kelamaan berat badan saya tuh naik. Saya tuh dulu slim ya, slim. Tanya dong berapa? Nah, dulu waktu itu berat saya itu sekitar 65, 67, 68, pokoknya 70 lah paling berat. Kemudian naik. Saya sempat sampai 98 berat saya. Wow. Itu akumulasi apa yang saya makan. Nah, dari situlah saya mulai sadar. Kaki mulai sakit nih kalau jalan. Lari, saya suka lari nih. Bukan lari dari kenyataan ya. Lari secara fisik ya benar. Suka lari dari kenyataan? Enggak. Oke, bagus. Ya. Kadang-kadang perlu itu kalau sudah tidak bisa di itu lagi. Nah, kemudian saya lari itu sudah mulai berat. Selain napas mulai ngos-ngosan, tidur mulai ngorok. Ya, kan mulai penumpukan penumpukan lemak gitu kan. Nah, dari situ saya sudah bilang, inilah saatnya saya stop semua, mulai diatur, mulai balance lagi. Ya, kenapa waktu muda ya saya tidak memikirkan apapun, kita numpuk. Nah, dari situlah saya pikir, oke, daripada saya sakit nanti di usia tua atau banyak penyakit, banyak obat-obatan yang saya minum, dari sekarang lah saya start ya, selagi saya masih sehat. Seperti itu. Oke. Jadi, gimana langkah awal pemula untuk memulai gaya hidup sehat? Sebenarnya langkah awalnya mudah banget, mudah kok. Sederhana. Dari sekarang. Bagi yang nonton, mulailah hidup dari sekarang. Bagi yang nonton ingat ya, dari sekarang ya. Jangan sampai ada kata terlambat. Tuh, kata MC-nya jangan sampai ada terlambat ya. Karena kalau nasi sudah menjadi bubur, itu paling bisa dikeringin. Kalau bisa dikeringin ya paling namanya rengginang ya. Nggak bisa nasi lagi, berubah namanya, sudah rengginang. Gizinya udah berbeda ya. Nah, jadi mulailah yang nonton ini, mulailah dari detik ini. Mulai ambil sepatu ya, mulai ambil baju olahraga, lari. Keliring ya. Jangan lari dari kenyataan. Wah, bener, jangan lari kenyataan. Kalau lari kenyataan tuh agak beda. Nanti dengernya lagu galau untuk pembenaran hati. Suka galau nggak? Enggak dong. Bohong. Kalau lagi berantem gimana? Kalau lagi berantem? Harus produktif. Betul. Jadi daripada lagi kenyataan, kita lebih produktif ya. Nah, jadi kalau untuk anak muda, kita mulai dari sekarang. Cara memulainya gimana? Saya sederhana. Waktu itu saya cari sesuatu yang memotivasi saya untuk memulai lagi. Jadi saya kan sempat berhenti nih kegiatan olahraga. Jadi apa yang memulai? Jadi saya beli sepatu dulu. Sepatu lari yang harganya mahal. Bukan sombong ya, saya beli yang harganya mahal, bukan sombong. Kenapa? Kalau sepatu itu sudah dibeli mahal, nggak dipakai,
rusak ya, sayang kan. Jadi rusaknya bukan rusak dipakai ya, yang ada yang rusak terkelupas gitu kan, sayang. Di situ motivasi saya pakai. Pertama saya jalan lagi dulu, saya pakai untuk jalan, dan sampai sekarang sepatu itu masih ada. Jadi jejaknya itu, sepatu itu saya masih simpan, karena di situ awal muasalnya saya mulai semangat menurunkan berat badan ya. Jadi memulainya sederhana dari sesuatu yang kita suka ya. Apa misalnya kita suka lihat pakai sepatu, orang-orang suka sepatu ya, sneakers, beli sepatu terus mulai beli sepatu dulu. Nanti kalau nggak dipakai kan besok-besok lihat, sepatunya belum dipakai, sepatunya belum dipakai, lama-lama udahlah pakai, jalan dulu. Besok kalau sudah jalan mulai enak nih lari gitu kan, supaya melepaskan stres juga. Jadi sederhana saja, dari hal yang kita suka kita lakukan. Jadi kalau saya seperti itu tipsnya, saya beli dulu sepatu, walaupun pakainya sebulan kemudian ya, tapi saya beli sepatu itu untuk kemudian saya pakai berolahraga. Tapi mulailah dari sekarang, apapun itu dari sekarang ya, jangan pandang umur, jangan sudah sakit baru mulai, itu terlambat itu. Gimana coba mau sudah sakit baru mau baru mau olahraga ya. Jadi selagi masih sehat mulailah sekarang, seperti itu. Apa nih Sir yang harus diperhatikan agar pola hidup sehat gitu tuh nggak terlalu over gitu loh? Pola hidup sehat nggak terlalu over tuh gimana? Kayak terlalu memaksakan gitu loh. Ya memang kadang-kadang ada orang yang terlalu berlebihan juga ya. Kayak diet. Iya, dietnya berlebihan. Saya sendiri ketika berat badan saya itu 98. Mau lihat foto nggak? Boleh ya? Ya, oke. Terima kasih. Ini fotonya gini. Iya. Ya, jadi foto ini ketika saya berat 98 itu saya bilang ini sudah nggak sehat ya. Ini dulu ya awalnya. Nah, kemudian saya olahraga. Nah, kemudian saya olahraga untuk menurunkan berat badan, kemudian saya melihat sesuatu yang menarik. Apa tuh? Artinya kalau saya olahraga saya bisa bentuk badan dong. Nah, gitu kan. Bayangin ya, dari badan saya yang gemuk ya, terus saya bisa kecilin. Kemudian saya terobsesi tuh. Nah, terobsesi apa? Perut harus rata, 8 pack. Bukan 6 pack lagi, 8 pack. Mau lihat fotonya? Ada fotonya. Oke, jadi ada obsesi ya. Ini pertama sudah bisa kurus ya. Ini pengalaman saya, jadi sharing pengalaman. Walaupun belum berbahaya. Oke, jadi saya punya pengalaman. Ketika saya berolahraga, saya bisa berhasil menurunkan berat badan. Kemudian saya terobsesi jadinya untuk membentuk badan. Untuk membentuk badan di usia saya yang sudah lanjut kalau saya bilang, itu nggak gampang. Karena pertama cowok itu ada namanya hormon testosteron, itu sudah mulai menurun beriring naik umur. Nah, hormon itu adalah salah satu hormon yang digunakan untuk membentuk otot. Nah, itu ada ketika, ini pria ya, ketika dia masih berumur, masih muda lah, 19-an, 20. Nah, ketika umur 30-an tengah itu sudah mulai turun. Nah, jadi saya terobsesi mau bentuk otot seperti anak di umur 20-an. Nah, apa yang saya lakukan? Nge-gym. Ya, nge-gym kan bagian dari olahraga. Iya. Nge-gym saja belum tentu bentuk otot. Belum tentu. Jadi saya mulai menggunakan suplemen. Banyak. Tapi untungnya saya nggak pernah dengar istilah steroid nggak? Nggak. Oke, steroid itu jadi itu seperti stimulan. Stimulan itu, tahu stimulan? Tahu nggak stimulan? Kayaknya tahu, cuman namanya sesuai namanya stimulan, iya, menstimulasi kan. Nah, jadi stimulan itu mempercepat. Nah, steroid itu gunanya menstimulasi agar otot kita cepat berkembang. Kamu pernah lihat binaraga? Nah, itu kan badannya gede, ngeri ya lihatnya. Itu pakai steroid supaya bisa segede-gede itu ototnya. Nah, tapi saya nggak pakai itu karena kebetulan saya walaupun terobsesi, saya dikasih tahu orang jangan pernah pakai steroid karena itu menyebabkan kecanduan. Nah, itu berbahaya ya. Nah, jadi kalau orang terobsesi itu kadang-kadang dia pakai apa saja. Nah, saya itu termasuk waktu itu menggunakan suplemen lah. Ada namanya kreatin, pre-workout, terus macam-macam lah. Ya, yang saya gunakan. Memang ada hasilnya. Ya, perut jadi six pack, otot kelihatan lebih halus ya. Terus berat badan juga stabil seperti itu. Cuma kalau efek jangka panjang adalah bisa menyebabkan macam-macam.
Kalau kita banyak banyak suplemen tuh bisa menyebabkan ginjal bermasalah. Ya. Jadi intinya semua itu jangan berlebihan ya. Pasang target yang realistis lah, yang penting hidup kita sehat gitu, bergerak, balance lagi ya, jangan terobsesi seperti binaraga gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, akhirnya menggunakan apapun. Kalau kamu pernah dengar tuh, ada tuh binaraga umur 29 tahun meninggal. Aduh, iya. Ya karena kebanyakan steroid ya. Jadi supaya kita hidupnya sehat ya, atur aja hidup sehat. Tentukan goalnya. Jadi tentukan goalnya saja yang reasonable, jangan goal yang nggak reasonable. Ya, jadi misalnya berat badan kamu, Tasya berapa berat badannya? Itu katanya kayak pertanyaan. Oke, tinggi kamu berapa? 162. Harusnya kamu di 51 beratnya. 52 gitu, antara itu ya berat kamu. Tapi sih udah ideal. Nah, cukup dapatkan itu ideal, terus dapatkan body fat yang ideal, terus dapatkan kalori yang ideal, semua sudah cukup ya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Seperti itu. Ini pertanyaan untuk anak-anak Unai nih, Sar. Anak-anak Unai. Oke, anak-anak Unai yang dengar, ini pertanyaan dari Tasya. Kan ini kan kayak kalau misalnya aku kan dulu kebiasaan kalau tinggal di luar Unai kan aku nge-gym kan. Oke. Di Unai kan nggak ada. Gimana nih untuk anak Unai, paling mereka cuma bisa lari. Terus kan ada yang kayak malas lari kayak keluar gitu kan, ada yang nggak suka. Ya, oke. Jadi sebenarnya olahraga itu nggak mesti harus ke gym, ya. Ada orang yang dia memang tidak suka berbaur ya olahraga. Saya senang olahraga sendiri di rumah. Nah itu ada, bisa. Ya sekarang gini ya, kalau kita, kalian anak muda, umur 19 tahun, hidupnya dengan gadget, kita pakai gadget tuh kan, punya akun YouTube, sering nonton YouTube, punya akun TikTok, punya Instagram, nah itu kan banyak tuh influencer yang ngasih gerakan, cukup di rumah, di YouTube, cukup di rumah atau di kamar menggunakan alat yang ada. Pelajari itu. Iya, ada juga yang nggak pakai alat. Nah, nggak pakai alat ya, cukup dari namanya, kalau gerakan yang tidak menggunakan alat itu namanya menggunakan body weight. Nah, jadi gerakan. Saya sendiri suka olahraga di Unai kalau tidak ke gym, tapi saya di luar sekalian jemuran ya. Di lapangan basket tuh kalau ketemu anak basket lihat saya body weight. Jadi memang menggunakan beban itu berat badan. Jadi seperti itu ya kalau anak Unai. Jadi tidak ada alasan katakan tidak bisa harus ke gym, enggak. Justru kalau ke gym itu, kalau menurut saya ya, kalau ke gym itu jadi mahal. Iya, kan ada pengeluarannya juga. Pengeluaran, bayangin kita yang capek, kita yang bayar. Ya kan? Harusnya kita yang dibayar kan, tapi ini kita yang bayar. Nah, jadi bisa kita mulai dulu dari lingkungan yang ada ya. Kalau nggak mau lari seperti kardio, bisa pakai body weight. Lihat contohnya YouTube. Seperti itu. Untuk memulai pola hidup sehat di Unai, tipsnya. Sebenarnya kalau mau bilang mulai pola hidup sehat ya, pola hidup sehat itu di Unai itu sebenarnya sudah sehat hidupnya. Jadi pola makanannya sudah bagus. Ini di Unai ini adalah kampus Universitas Advent Indonesia, ini sebenarnya adalah tempat yang menyiapkan pola hidup sehat ya. Makannya sehat, fasilitas olahraganya lengkap untuk kita sehat ya. Apalagi yang kurang? Lingkungannya sehat, udaranya ya. Jadi sebenarnya untuk di Unai ini tidak ada kata tidak bisa mulai hidup sehat. Jadi kuranginlah pesan-pesan dari online itu ya, jajan-jajan sana. Hidup sehat itu bukan masalah kita memanjakan lidah. Hidup sehat itu bagaimana kita menjaga tubuh kita sehat dengan memberi asupan. Jadi tubuh itu perlu dikasih asupan yang sehat, bergizi, bukan yang hanya enak di lidah. Kalau masuk lidah terus udah nanti akhirnya apa, keluar lagi seperti itu, jadi gizi. Enggak, ya kan? Akhirnya yang ada tubuh kita sakit karena tidak bisa mencerna sesuatu yang tidak sehat itu. Ya, jadi makanan Unai itu sudah sehat, sudah teratur, sudah diatur sebegitu sehat. Jadi kalau mau mulai pola hidup sehat, ya udah makan pagi, siang, malam di cafe dining hall, makan di situ. Ya, bangun tidur di Unai juga ya. Bayangin, ini mati lampunya berapa asrama? Jam Katanya ya, pada umumnya Unai itu, saya dulu waktu di asrama jam 10 asrama udah sudah mati ya. Nah, mahasiswa Unai, makan kalian sudah sehat nih ya. Pola istirahat kalian pun harus sehat. Tidur jam 10,
bangun jam 5. Tidur jam 9 atau bangun jam 5. Usahakan tidur itu 7 jam sehari. Kenapa? Kalau kita mengatur pola hidup yang sehat ya, berolahraga yang sehat ya. Nah, ini sudah mulai sedikit ilmiah nih, berat nih. Kamu nanti sulit nih nangkepnya nih. Saya mendengarkan. Oh, dengarkan. Oke. Jadi kalau kita semua sudah sehat ya, sudah mengikuti pola hidup sehat memulainya, itu Una yang sudah atur, itu hormon-hormon yang kita yang membuat kita sehat itu tercipta. Makan teratur, istirahat teratur, olahraga teratur, fasilitas ada. Jadi bukan hormon stres yang muncul. Kalau kurang tidur, hormon stres bisa muncul loh. Namanya kortisol ya, kortisol. Nah, sebenarnya kortisol ini ya, kortisol itu bukanlah satu hormon yang tidak baik. Cuma kalau orang stres, tujuan dia tuh sebenarnya untuk mencegah stres itu ya. Kalau stres, pusing ya, tujuannya untuk itu. Cuman kalau kortisol itu diproduksi terlalu banyak, tubuh tidak bisa menerimanya. Makanya jadi dia disalurkan ke bagian-bagian lain ya. Nanti teknisnya tanya orang kesehatan dah. Iya. Itu akan menyebabkan tubuh jadi sakit. Lelah, capek seperti itu. Nah, kalau kita tidur teratur ya, anak Una nih ya, tidur teratur, makan teratur, istirahat teratur, makan teratur ya, makan yang sehat ya. Kemudian olahraga, exercise yang baik. Ada 4 hormon ini. Nah, 4 hormon ini, 4 loh MC. 4 hormon ini yang membuat kita macam-macam. Tahu apa itu? Hormon yang dihasilkan? Ada yang tahu? 4 hormon? Ayo. Pertama namanya, kalau kita rajin olahraga itu namanya hormon endorfin. Endorfin. Udah pernah dengar ya kan? Nah, nanti boleh baca-bacain. Hormon ini mengurangi rasa sakit ya. Kalau kita rasa sakit, jadi kalau kita rajin olahraga, hati senang ya, sakit itu nggak kerasa. Apalagi disakiti pacar, nggak kerasa. Lewat itu ya. Nah, kedua ada namanya hormon dopamin. Pernah dengar? Pernah dengar. Apa itu? Nggak tahu, tapi pernah. Jadi hormon ini memberikan rasa puas, senang ya. Kalau kita bisa olahraga, terus hidupnya teratur, tidurnya bagus ya, tubuh ini pasti akan bilang, wah kamu tuh tidurnya bagus, puas lah, enak, bangun tuh enak, seger. Nggak ada yang badan, sakit sini, sakit situ gitu, nggak ada itu ya. Itu dong. Yang ketiga, apa? Ayo, hormon apa? Ada yang tahu? Enggak. Kok saya lupa ya? Namanya ini hormon kalau yang punya pasangan. Namanya hormon oksitosin. Nah, itu apa? Hormon untuk rasa bahagia, keintiman. Jadi kalau kamu lagi jatuh cinta, hormon itu yang muncul tuh. Makanya kamu kayak sayang sama pacar kamu, pengen meluk dan lain-lain. Itu oksitosin. Nah, baru yang terakhir, kalau kita rajin olahraga itu memunculkan namanya hormon serotonin. Apa itu? Ya, sama, fungsinya sama, dia untuk membuat kita fit, strong, kuat gitu ya, tidak mudah lelah. Nah, itu bisa dihasilkan dari hal itu. Istirahat teratur, makan yang sehat, makanan sehat, secara berimbang ya. Jadi tidur bagus, berimbang, kemudian makan yang berimbang, yang sehat, kemudian olahraga yang berimbang dan sehat, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang anak Unai, ya, mulai dari sekarang, tidak ada alasan tidak mulai. Iya. Pesan kepada mahasiswa Unai yang nonton nih. Ini pertanyaan keberapa? Terakhir. Oke, pertanyaan. Oke, jadi untuk mahasiswa Unai, kita udah berapa lama nih? Oke, sudah lama. Oke, untuk mahasiswa Unai ya, kalian datang ke tempat yang tepat. Di sini, di Universitas Advent Indonesia. Anda disiapkan makanan yang sehat. 1, itu penting ya, makanan sehat. Anda disiapkan waktu belajar, waktu bermain, waktu beribadah, waktu beristirahat yang cukup. Ya, bayangkan, itu tidak dapat semudah itu ya. Semua diatur ya. Jadi jangan merasa seperti terkekang di penjara. Itu dibikin untuk Anda sendiri. Dan yang terakhir,
Anda sudah disiapkan fasilitas olahraga yang begitu banyak, ya. Anda bisa exercise latihan, ya, dengan suasana gunung yang bagus, udara yang bersih, sinar matahari yang cukup, itu gunakan. Jadi Anda datang ke sini itu adalah pilihan yang tepat. Dan Anda kalau mau hidup sehat tinggal ikuti aturan itu saja. Kenapa? Karena hidup sehat itu tidak bisa tunjuk ini, tapi dimulai dari kita, ya. Kalau sudah ada fasilitasnya, apalagi yang mau kita pertanyakan? Tidak ada alasan untuk katakan tidak bisa. Ya, kita bisa mulai dari sekarang. Jadi usahakan dari sekarang, ya, Tasya. Ketika kita muda, kita kesehatan tuh ini ditayangin nanti, ya. Jadi kesehatan tuh investasi. Oke. Ya, kesehatan sebagai penutup, ya. Ini kesehatan tuh investasi. Jangan sia-siakan kesehatan dari muda, ya. Karena ketika kita muda, ini untuk orang muda khususnya, sehat itu tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Karena, wow, saya sehat kok. Flu dikit minum air sembuh, ya. Tapi ketika nanti makin usia dan kesehatan kita menurun, kesehatan itu jadi berharga. Dan itu kita cari-cari. Ya. Makanya jangan salah, seumuran bapak-bapak atau om-om kayak saya tuh banyak yang olahraga kan. Pas sudah sakit, ya, mohon maaf, ya. Ada yang stroke, ya, mulai stroke ringan mulai jalan. Ada yang darah tinggi, mulai minum obat darah tinggi sambil olahraga. Usahakan jangan gunakan obat-obatan. Betul. Ya, saya banyak kenalan, ya lebih muda dari saya sudah minum obat darah tinggi. Saya puji Tuhan sampai hari ini tidak ada obat-obatan saya minum, kecuali obat penahan sakit kalau saya cedera. Olahraga. Saya suka itu overdosis, ngangkatnya terlalu berat gitu. Nah, seperti itu. Jadi gitu, ya, Tasya. Jadi kesehatan itu investasi jangka panjang. Anda berolahraga sehat, kemudian bahagia, hati gembira, dan awet muda. Awet muda juga. Ya kan, supaya awet muda. Jadi kalau mau jualan tuh masih laku terus gitu kan. Kalau di TikTok gitu kan. Jadi nggak yang tua-tua banget mukanya kan, masih bisa, ya. Jadi YouTuber juga masih oke lah gitu kan, walaupun udah kepala 4, kepala 5, kepala 6 gitu. Gitu, ya. Jadi kesehatan investasi, ya. Bikin itu hidup itu sehat dan menyenangkan. Fit and fun. Fit and fun. Oke, guys. Ini kayak penghujung acara kita. Nanti kita akan berjumpa di episode selanjutnya, ya, Sar, ya. Unai Chit Chat. See you on the next chat.